Dr. Muhammad Syahril, SPP, MPH. Silakan dok, waktu dan tempat. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama, syukur alhamdulillah, serial webinar yang kedua yang dipersembahkan RSPI ini pesertanya sangat banyak dan mudah-mudahan sharing pengalaman, pengetahuan yang ada di RSPI ini bermanfaat bagi masyarakat. Namun terlebih dahulu kami ingin menyapa yang terhormat dan kita cintai Ibu Profesor Dr. Nila Muluk, Felis Mata Konsultan. Beliau adalah Menteri Kesehatan sebelum Dr. Terawan. Selamat bergabung Bu Nila, mudah-mudahan Bu Nila memberikan support bagi kita semua dan masyarakat Indonesia khususnya dalam melawan COVID ini. Yang kedua, terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan memberikan kontribusi ya Mbak Sandra. Makasih ya Mbak Sandra, seorang psikolog yang sudah sangat tenar ini. Dan ini adalah serial webinar ya yang akan kita lakukan terus-menerus oleh RSPI, karena RSPI ini adalah sebagai rumah sakit kajian dan pusat rujukan penyakit infeksi. Jadi memang betul sejak 5-6 bulan yang lalu RSPI telah merawat pasien COVID ini. Banyak pengalaman yang kita dapatkan dan saat ini sudah hampir seluruh daerah kena COVID ini. Dan nanti kita akan mendengarkan suatu sharing pengalaman dari seorang survivor atau penderita yang dirawat di RSPI ini yang pertama kali, Mbak Sandra ya. Yang pertama kali itu Mbak Ratri. Terima kasih Mbak Ratri telah bergabung. Dan serial webinar yang kedua ini mengambil tema sentralnya adalah isolasi mandiri yang aman dengan protokol kesehatan. Kenapa ini penting kita angkat? Karena banyak sekali informasi berita yang sering membingungkan sebagian atau banyak orang. Nah, sehingga pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pedoman maupun tata cara yang sehat sesuai dengan protokol kesehatan agar siapapun yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah itu lebih aman, ya, lebih sehat. Dan tentu saja tidak ada yang stres karena diisolasi. Nanti kita akan mendengar seorang psikolog, yaitu Ibu Barita, akan menyampaikan bagaimana kiat-kiat agar kita yang diisolasi itu dalam keadaan aman dan happy. Ya. Nah, sesuai dengan pedoman yang baru, ya, kita punya pedoman yang baru, revisi kelima, yaitu pedoman pencegahan dan pengendalian COVID, Mbak Andrea, itu banyak istilah atau kata-kata yang berbeda jauh dari yang sebelumnya. Sebagai contoh, dulu kita mengenal ada OTG, ODP, PDP, sekarang sudah tidak lagi. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Pompini untuk menyampaikan supaya kita tidak bingung dan bisa mendudukkan dalam hal yang proporsional, dan kita seluruh masyarakat itu dapat secara bersama-sama mengendalikan COVID-19 ini. Dan sekali lagi kami harapkan mudah-mudahan sharing pengalaman dan ilmu dari RSPI Sulianti Saroso sebagai pusat kajian ini dapat bermanfaat. Dan tentu saja kami akan menghadirkan tema-tema atau topik-topik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang saat ini masih ada sebagian masyarakat yang tidak patuh, tidak disiplin dengan protokol kesehatan, atau ada berita-berita, informasi-informasi yang membuat bingung kita. Mudah-mudahan kita semua bersama memberikan solusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia dalam melawan COVID ini. Sekali lagi, terima kasih dan penghargaan kepada semua yang telah bergabung dalam webinar atau Zoom webinar ini, dan kami mohon dukungan selalu dan kerjasama untuk melawan COVID di era pandemi ini. Demikian, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran serta kemanfaatan acara kita ini. Silakan Mbak Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak dok, luar biasa. Saya terus terang terima kasih juga loh dok dilibatkan di sini karena senang sekali terutama dalam kondisi terkini ini banyak sekali informasi yang seliweran dan belum hoax dan berita bohong. Jadi apabila ternyata ada webinar dan katanya series lagi teman-teman, series loh, berarti kita bisa nantikan serangkaian informasi yang tentu saja berasal dari informasi yang patut dipercaya dan tentu saja berdasarkan evidence, berdasarkan bukti. Karena banyak banget tuh dok yang bilang, oh minum jamu ini, oh makan kulit jeruk, makan kulit tomat, makan kulit ini, dan lain sebagainya. Padahal semua itu tidak berdasarkan bukti ya. Jadi marilah teman-teman semua, jangan sampai tidak. Kita selalu nantikan serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh RSPI, Profesor Dr. Sulianti Saroso sebagai Rumah Sakit Pusat Kajian dan Rujukan Nasional untuk Penyakit Infeksi. Ya, berarti kita harus putus rantai penyebaran virus ya dok, biar kita semua bisa semangat ya. Yang jelas yang sakit harus kita sembuhkan, yang mau sakit kita tunda supaya jangan sampai dia sakit, kita cegah, yang sehat harus tetap sehat, ya kan? Baik, yang berikutnya saya mendapat kabar dan bisikan ini sebentar lagi ini kita dengarkan ahli dari RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso. Beliau adalah Ketua Pogja Penyakit Infeksi Emerging RSPI Sulianti Saroso, lulus sebagai dokter spesialis paru tahun 2009. Dan sebagai dokter penanggung jawab pasien-pasien COVID-19 yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso sejak awal, dari sejak pertama kali mulai muncul kasus, beliau ini adalah yang paling bertanggung jawab dan tentu saja paling repot ya, luar biasa. Dan Sri Kandi ini adalah, mari kita sambut Dr. Pompini SPPK. Silakan dok, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk dulu ya bisa. Baik, ini masih ada persiapan-persiapan mungkin dari slide-nya yang jelas. Saya berharap semua pemirsa, semua peserta dari Zoominar ini sama bersemangatnya dengan saya. Menanti informasi yang akan kita dengarkan dari Dr. Pompini. Silakan dok. Ya, ya. Ya, selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kesempatan pagi hari ini kita akan berbagi pengalaman kami di Rumah Sakit Sulianti bagaimana menerapkan isolasi mandiri. Ya. Jadi isolasi mandiri dengan menggunakan protokol kesehatan itu sangat aman, asal kita menerapkan kedisiplinan untuk melakukan isolasi mandiri. Ya. Kenapa bisa aman? Ternyata ada beberapa bukti yang menyebutkan bahwa protokol kesehatan asal diterapkan, maka pencegahan penularan akan bisa diatasi. Seperti itu. Ya, coba kita lihat sebentar bahwa seperti Bapak Ibu sekalian, bahwa penyakit coronavirus, ya, kita lihat. Jadi penyakit coronavirus itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus kelompok dari corona yang masuk ke dalam kelompok SARS-CoV-2. Dulu sebelumnya ada yang disebut SARS, itu penyebabnya adalah SARS-CoV-1. Nah, sekarang ada virus baru, tipe baru, dan penularannya itu dari orang ke orang melalui percikan yang mengandung virus SARS-CoV-2 ketika apa? Ketika kita berbicara, batuk, ataupun bersin. Bisa juga melalui udara, atau yang sedang heboh sekarang ini katanya airborne atau udara. Sebenarnya melalui udara atau airborne itu bisa terjadi kalau kita melakukan satu tindakan medis tertentu yang menghasilkan airborne atau partikel aerosol. Nah, itu yang disebut sebagai penyebaran secara melalui udara. Nah, atau kita misalnya bisa melalui kontak dengan lingkungan atau benda yang tercemar oleh virus SARS-CoV-2. Nah, kalau kita paham seperti ini, maka sebenarnya kita mampu melakukan pencegahan penularan.
Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, kalau kita mengetahui cara penularan, maka sebenarnya bisa dicegah. Hanya memang proses atau melakukan tindakan pencegahan ini tidak bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Semua harus melakukan secara disiplin. Ya, jadi apa yang harus kita kerjakan? Lakukan perlindungan diri terlebih dahulu. Gunakan masker, terutama kalau kita keluar rumah atau berinteraksi dengan orang yang tidak kita ketahui kondisi kesehatannya. Dan jangan pernah lupa bersihkan tangan secara teratur, jaga jarak minimal 1 meter untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin. Dan jangan pernah lupa PHBS, salah satunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, hal ini kalau kita kerjakan dan dilakukan secara bersama-sama, harusnya pengendalian COVID ini, penyebaran COVID ini berhasil kita tekan. Seperti itu. Ya, slide. Nah, kemudian seperti tadi disebutkan, dengan adanya pedoman yang baru dari Kementerian Kesehatan bahwa kita akan mengenal atau menjelaskan istilah, ada yang namanya kontak erat, ada yang namanya suspek, dan ada yang namanya kasus confirm. Nah, disebut sebagai kontak erat apabila seseorang itu bertatapan muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi, terkonfirmasi dalam jarak 1 meter dan jangka waktunya minimal 15 menit. Ya, jadi kalau kita kontak tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau confirm dalam radius 1 meter dalam jangka waktu minimal 15 menit, maka kita masuk dalam kelompok kontak erat. Atau sentuhan fisik langsung, misalnya kita ikut merawat ataupun bersentuhan dengan bersalaman atau berpegangan tangan dengan kasus konfirmasi atau probable, maka kita masuk ke dalam kelompok kontak erat. Atau bisa juga orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus confirm, tidak menggunakan APD yang sesuai standar. Nah, orang-orang seperti inilah yang disebut sebagai kelompok kontak erat. Tetapi bukan berarti tidak ada batasan waktu. Ada batasan waktu, periode kontaknya itu adalah 2 hari sebelum kasus yang dianggap sebagai kasus probable atau kasus konfirmasi itu timbul gejala, hingga 14 hari setelah kasus probable atau kasus confirm ini muncul gejala. Jadi ada rentang 2 hari sebelum dan 14 hari sesudah munculnya gejala. Jadi di rentang inilah orang tersebut potensi untuk menularkan kepada kita ketika kita melakukan kegiatan yang sudah tadi disampaikan, berbicara, berdekatan, ya, atau kontak fisik atau merawat. Ya, lanjut. Nah, ada lagi istilah suspek, sebelumnya dianggap sebagai PDP dan ODP. Jadi kalau suspek, clue-nya adalah orang yang memiliki gejala. Gejalanya berupa infeksi saluran pernafasan akut, ya, seperti kita ketahui, bisa berupa demam, batuk, sesak, nyeri tenggorokan, ya, dan ada beberapa disertai dengan gangguan pencernaan, dan kontaknya adalah dalam 14 hari terakhir sebelum munculnya gejala, dia memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah yang terjadinya transmisi lokal. Atau bisa juga orang yang dengan salah satu gejala ISPA tadi dan kontak dengan kasus confirm, ya, dalam atau probable dalam 14 hari sebelum kita muncul gejala. Itu disebut sebagai suspek. Atau bisa juga dengan orang dengan infeksi saluran pernafasan akut yang berat atau pneumonia berat dan ternyata dia memerlukan perawatan di rumah sakit dan ternyata klinisi atau dokter yang merawatnya meyakini bahwa tidak ditemukan penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang ditemukan, seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai suspek yang sebelumnya dianggap sebagai ODP ataupun PDP. Ya. Kemudian ada lagi istilah yang disebut sebagai konfirmasi. Nah, apa yang disebut kasus konfirmasi? Slide. Jadi kalau kasus konfirmasi, selain tadi disebutkan ada gejala, ya, ada juga pemeriksaan yang kita kerjakan adalah pemeriksaan RT-PCR. Kalau ternyata hasil RT-PCR-nya terbukti dia positif, maka dianggap sebagai kasus konfirmasi. Nah, ternyata kasus-kasus konfirmasi ini bisa saja tanpa gejala ataupun dengan gejala. Ya, jadi gejalanya bisa ringan, sedang, berat, sampai dengan kritis.
Tetapi ingat bahwa ada juga kasus konfirmasi yang tanpa gejala. Lanjut. Slide. Nah, kemudian apakah seseorang yang memiliki memiliki kontak erat atau suspek atau konfirmasi, apa yang harus kita kerjakan? Langkah utama, ingat bahwa kalau kita dianggap sebagai kontak erat atau suspek atau konfirmasi, kita harus ingat, langkah pertama adalah bisa dikerjakan karantina atau isolasi. Apa bedanya karantina atau isolasi? Prinsipnya adalah semuanya sama untuk mengurangi resiko penularan. Tetapi pada karantina itu adalah upaya memisahkan individu yang sehat. Jadi seseorang yang masih sehat atau belum memiliki gejala, tetapi memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun confirm. Nah, jadi orang-orang yang disebut sebagai kontak erat, maka melakukan karantina. Jadi upayanya sama untuk mengurangi resiko penularan ataupun identifikasi dini. Nah, kalau isolasi dikerjakan pada kasus suspek ataupun konfirmasi ataupun probable. Tujuannya apa? Untuk mengurangi resiko penularan dengan cara memisahkan seseorang yang sakit, baik yang terkonfirmasi secara laboratorium tadi, RT-PCR, maupun yang memiliki gejala COVID. Nah, kalau dia sudah dianggap sebagai orang yang sakit ke arah COVID-19, baik suspek maupun probable, ataupun confirm, lakukanlah isolasi. Tujuannya untuk mengurangi risiko penularan. Kalau kita paham ini semua, maka kita mampu membantu untuk menurunkan penularan kepada yang lain. Lanjut. Bisa nggak ya? Nah, yang perlu dipahami seringkali terjadi di masyarakat maupun kita semua mungkin yang sudah terkonfirmasi, ya, kalau kita dinyatakan sebagai kontak erat, kalau kita dinyatakan suspek atau konfirmasi COVID, langkah pertama adalah melakukan isolasi, karantina atau isolasi. Tadi tujuannya apa? Agar supaya kita bisa mencegah penularan. Ya, jadi bukan berarti karantina atau isolasi itu diasingkan atau dikucilkan, bukan. Tapi ini adalah salah satu bentuk untuk memutus rantai penularan. Jadi perlu disosialisasikan bahwa dilakukan isolasi atau karantina tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan, bukan untuk diasingkan ataupun dikucilkan. Jadi masyarakat juga tidak boleh memiliki konsep bahwa orang yang diisolasi atau dikarantina perlu diasingkan atau dikucilkan. Lanjut. Nah, siapa saja yang harus melaksanakan karantina atau menjalani karantina, isolasi mandiri, ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa melakukan karantina sendiri di rumah dan isolasi mandiri di rumah. Jadi tidak semua harus dilakukan isolasi di layanan kesehatan ataupun di rumah yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat, ya. Jadi orang-orang yang kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 itu adalah melakukan yang namanya karantina. Jadi pada saat dia melakukan karantina, dia juga harus menilai dirinya, ya, apakah saya memiliki gejala selama masa karantina 14 hari, ya. Kemudian atau seseorang yang terinfeksi COVID tetapi tidak memiliki gejala ataupun memiliki gejala ringan tanpa komorbid, gitu ya. Nah, itu juga harus dilakukan isolasi mandiri. Nah, jadi kalau tanpa gejala ataupun gejala ringan dan tidak ada komorbid, bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Siapa yang bisa menentukan bahwa, oh ini perlu isolasi mandiri, oh ini perlu karantina, itu adalah ditentukan oleh petugas kesehatan. Karena itu kita petugas kesehatan memiliki satu aturan ataupun kriteria siapa saja yang boleh dilakukan isolasi mandiri. Jadi pada kasus kontak erat dia lakukan karantina, atau pada orang COVID terkonfirmasi maupun probable yang memiliki gejalanya ringan tetapi tanpa komorbid ataupun yang tidak memiliki gejala. Kemudian siapa yang melakukan monitoring selama pasien ataupun orang di karantina maupun di isolasi adalah petugas kesehatan dari fasilitas kesehatan primer yang sebaiknya melakukan monitoring selama masa karantina. Kemudian sampai berapa lama dilakukan karantina atau isolasi nanti akan ditentukan oleh
petugas kesehatan. Apakah orang kontak erat ini selama masa isolasi 14 hari tidak ada gejala, maka selesai masa karantina. Atau ketika dia 14 hari dievaluasi muncul gejala, bisa jadi orang yang tadinya kontak erat pindah menjadi suspek karena muncul gejala. Maka akan ada protap gitu suspek, maka petugas puskesmas atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan swab PCR. Seperti itu. Lanjut. Nah, prinsipnya isolasi mandiri adalah satu, bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penularan. Karena itu protokol kesehatan sudah menyebutkan bahwa jaga jarak minimal 1 meter. Jadi ketika seseorang yang batuk memiliki kasus confirm ataupun suspek, batuk, bersin, berbicara, maka droplet itu jatuh paling jauh sekitar 1 meter. Kalau kita menjaga jarak, maka kita akan terhindar dari percikan yang mengandung virus corona tersebut. Atau gunakan masker, ya, masker terutama masker bedah, terutama untuk orang-orang yang memang kasus confirm ataupun suspek. Karena ternyata ada penelitian bahwa penggunaan masker bedah itu mampu menahan partikel percikan dahak itu jatuh ke lingkungan, ya. Kemudian tetap jaga kebersihan, baik kebersihan tangan maupun kebersihan diri dan daya tahan tubuh. Jadi kemudian tidak hanya untuk mengurangi risiko penularan, ternyata ada gunanya isolasi mandiri adalah kita melakukan deteksi dini. Ketika kita di rumah, kita harus mengevaluasi, mencatat apa sih ada gejala yang kita rasakan atau yang timbul. Nah, kemudian kita laporkan kepada petugas kesehatan. Jadi ujungnya adalah putus mata rantai, maka kita akan melindungi diri, orang lain, dan keluarga. Lanjut, slide. Yuk, lanjut. Ya. Jadi, protokol melakukan isolasi mandiri yang aman, 1. Terapkan protokol kesehatan dengan mengatur ruangan atau kamar dengan jaga jarak. Jadi yang utama 1, bahwa tempatkan orang yang sakit itu dalam satu ruangan atau kamar tersendiri. Dan ruangan atau kamar tersendiri itu harus ventilasi yang baik, terbuka, jendela, pintu terbuka. Kemudian usahakan bahwa ruangan yang harus terpaksa berbagi, contoh kamar mandi ataupun dapur juga memiliki ventilasi yang baik. Lalu usahakan anggota keluarga lain tidur di kamar yang berbeda, ya. Kalau tidak mungkin, maka upayakan jarak dalam waktu minimal 1 meter dan upayakan tempat tidurnya yang berbeda, seperti itu. Itu adalah langkah untuk mengatur jaga jarak dengan kasus yang terkonfirmasi. Lanjut. Ya, kemudian bagaimana dengan orang yang sakit? Siapa yang harus merawat? Nah, kalau ada seseorang yang sakit di rumah kita dan harus dirawat, sakit ringan perlu perawatan, maka idealnya adalah hanya orang yang benar-benar sehat, tidak memiliki penyakit lain atau komorbid atau gangguan kekebalan. Dan usahakan yang merawat itu hanya 1 orang kalau bisa, sehingga dibatasi orang yang kontak dengan yang sakit. Kemudian tidak diperkenankan, misalnya karena sakit, isolasi mandiri, kasihan, lalu dikunjungi atau dijenguk, itu tidak diperkenankan. Kapan boleh? Sampai dinyatakan tidak ada gejala, selesai masa isolasi. Dan jangan lupa, semua yang merawat pasien maupun pasien tetap terapkan kebersihan tangan. Lanjut. Lalu, seperti biasa, kebersihan tangan, ingat bahwa ketika pasien melakukan aktivitas sendiri di dalam kamar, siapkan hand sanitizer. Atau kalaupun punya wastafel, menggunakan cuci tangan dengan sabun, gunakan tisu kering, kemudian dibuang di tempat sampah yang tertutup. Kalau tidak bisa, boleh menggunakan handuk. Kalau sudah basah, segera diganti, tempatkan di dalam tempat yang tertutup. Lanjut. Dan masker juga, utamakan untuk orang-orang yang bergejala, gunakan masker bedah. Ya. Kemudian masker bedah itu kalau sudah basah atau kotor, segera ganti. Jadi tidak digunakan untuk 24 jam. Kalau kita ingin 30 detik lagi, Dok. Ya, jadi gunakan sesuai dengan yang disebutkan tadi. Kalau kotor atau basah, segera ganti. Slide. Kemudian barang-barang yang terkontaminasi juga harus
dipisahkan, contohnya pakaian kita ataupun peralatan makan ya harus dilakukan dekontaminasi, dan keluarga yang akan menerima juga harus menggunakan masker dan mencuci tangan. Lanjut. Nah, prinsipnya adalah bahwa perlu sekali untuk berhasil melawan COVID, satu, dari pasien harus ada motivasi diri untuk bisa berhasil sembuh, disiplin menerapkan protokol kesehatan, keluarga harus melakukan dukungan, dan masyarakat juga bukan diasingkan atau dikucilkan, dan juga harus ada kejujuran dari kita semua, apakah kita termasuk orang yang kontak atau kita masuk kepada orang yang bergejala, untuk segera melakukan isolasi diri ataupun karantina, dan perlu ada dukungan spiritual, psikis, dan fisik. Lanjut, slide. Lanjut, slide. Ya, jadi prinsipnya adalah kenapa isolasi mandiri aman, sudah dibuktikan secara penelitian bahwa ketika penerapan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, penggunaan masker, kebersihan tangan, hidup sehat, itu bisa mengurangi resiko penularan. Menggunakan masker bedah, sudah dilakukan penelitian bahwa bisa menahan droplet atau percikan virus itu jatuh ke lingkungan. Kemudian juga kenapa waktunya kurang lebih 10-14 hari, kalau kita lihat di situ perjalanan virusnya, pada gejala yang ringan ataupun tidak bergejala, viral load-nya atau kadar virusnya rendah, dan dengan berjalannya waktu dia akan menurun sampai masa 14 hari. Seperti itu. Karena itu penerapan protokol, kemudian melakukan isolasi selama yang sudah ditentukan 10-14 hari minimal, maka kita akan berusaha bisa melakukan isolasi mandiri dengan aman. Slide. Jadi pesannya adalah sayangi keluarga, teman, dan masyarakat dengan melakukan isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian, terima kasih Bu Cassandra, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Dr. Pompini, mohon izin. Padahal sangat menarik, tadi saya ngintip-ngintip itu banyak yang berkata, bolehkah materinya dibagikan atau diperoleh oleh para peserta? Karena ada sebagian tadi yang kelihatannya Dr. Pompini agak terburu-buru, tapi mungkin pasti kita sedang seru dan tertarik. Tapi yang jelas semua yang disampaikan sangat luar biasa ya, kayaknya juga sudah mulai ada pertanyaan dari saya sudah mulai ada pertanyaan nih Dok, tapi saya simpan buat nanti begitu ya. Terima kasih banyak Dokter Pompini. Baiklah, kita masuk ke materi yang berikutnya. Mohon izin, kita tunda sampai kalau ada pertanyaan, semua kita siapkan di akhir untuk kita tanyakan bersama-sama dengan ketiga dan tambah satu narasumber kita ya, 3 narasumber dengan 1 yang akan sharing. Baik, dokter yang berikutnya adalah seorang dokter yang lulus sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di tahun 2004. Beliau merupakan kepala instalasi rehabilitasi medik di RSPI Sulianti Saroso. Beliau juga sebagai ketua Pokja Kesejahteraan SDM dalam tim kewaspadaan dan pencegahan COVID-19. Hadirin sekalian sudah bisa melihat wajahnya yang tersenyum untuk kita. Beliau telah menangani proses rehabilitasi pasien-pasien COVID-19 yang dilakukan perawatan di RSPI Sulianti Saroso sejak awal pandemi ditetapkan. Para peserta Zoominar webinar kita siang hari ini, mari kita sambut Dr. Juan Suseno Haryanto, SPKFR. Silakan Dok, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mbak Cassandra. Terima kasih. Baik, selamat bergabung teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada siang hari ini saya meneruskan dari teman sejawat Dr. Pompini mengenai isolasi mandiri. Boleh, slide ditampilkan. Baik. Nah, bagaimana bugar selama isolasi mandiri di rumah? Sejak beredarnya kuman COVID ini dari Desember 2019, mungkin sebelumnya kalau kita flashback 2 tahun sebelumnya, 2017, itu ada istilah mager, malas gerak mungkin, yang dipopulerkan oleh RAN kalau saya tidak salah. Jadi malas gerak, tapi yang mempopulerkan RAN, jadi malas gerak tapi harus lari ceritanya. Apa sih yang dimaksud dengan
malas gerak itu, apakah isolasi mandiri harus malas gerak? Yang disebut dengan isolasi mandiri itu bukan berarti berdiam diri. Ada istilah dengan sedentary atau physical inactivity, itu adalah kegiatan yang mengacu pada segala jenis aktivitas yang bukan tidur, tapi kurang dari 1,5 METS. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah METS. 1 METS itu atau metabolic equivalent of task itu adalah energi yang dibutuhkan oleh seorang saat dia duduk tenang atau pada saat dia tidur. Kalau dilihat gambarnya bisa terlihat dari range 0 sampai 8 yang disebut dengan sedentary itu adalah di bawah 1,5. Gambar yang bisa dilihat itu ya, gambarnya sedang duduk ataupun tidur. Lalu kalau dia sudah mulai bisa jalan, itu kira-kira like physical activity-nya sudah mulai meningkat. Sekitar 1,5 METS sampai sekitar 3 METS. Kemudian disebut dengan moderate physical activity adalah dari 3 METS sampai dengan 6 METS. Lebih dari itu kita sebut sebagai vigorous physical activity. Lanjut. Nah, lanjut slide-nya. Nah, secara umum dibagi atas intensitas ringan, sedang, dan tinggi. Tadi patokannya adalah 3 MET, 3 sampai 6 MET, dan lebih dari 6 MET. Paling gampang adalah kalau misalnya seorang disebut intensitas ringan, itu baring-baring saja sampai dengan jalan dengan kecepatan di bawah 4 km per jam. Paling gampang sih dilihat kalau tidur sekitar 1 MET, kemudian kalau dia berdiri kira-kira 2 MET. Kalau misalnya dia mulai jalan tapi jalannya pelan, itu kira-kira sudah hampir mencapai 3 MET. Itu kita sebut dengan intensitas ringan. Sedangkan intensitas sedang, salah satu contohnya adalah misalnya bersepeda, itu sekitar 3 MET, kemudian jalan dengan lebih cepat, sekitar 4,8 kilo per jam, itu menghabiskan energi kira-kira 3,3 MET. Sedangkan kalau bersepeda lebih cepat, itu ada 16 km per jam, sekitar 4 MET. Dan kemudian kalau misalnya untuk aktivitas yang besar, yang berat, lebih dari 6 MET, salah satunya misalnya jogging, atau calisthenics, mungkin sudah familiar ya dengan istilah calisthenics, yaitu olahraga yang menggunakan berat badan sebagai bebannya. Misalnya push up, atau kemudian lompat-lompat juga bisa, squatting juga bisa, jumping juga bisa. Itu menghabiskan sekitar 8 MET. Kira-kira ini batasan dan level dari intensitas yang pembagian intensitasnya. Sekarang apa sih dampak dari pembagian intensitas ini untuk kebugaran seseorang yang melakukan isolasi mandiri di rumah? Nah, untuk bugar sendiri sebenarnya bukan hanya masalah physical activity atau training, tapi juga banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bugar selama isolasi mandiri. Salah satunya adalah postur sebenarnya. Jadi postur juga mempengaruhi seseorang bagaimana dia tetap untuk tidak sakit, tetap bisa aktif untuk melakukan kegiatannya. Lalu juga dipengaruhi oleh mental seseorang, perasaan tidak nyaman, terisolasi, membuat seseorang merasa tidak berharga. Itu juga nanti akan dijelaskan sih oleh Bu Barita pada sesi berikutnya. Dan juga tidur juga mempengaruhi kebugaran. Ini tidur yang cukup juga akan mempengaruhi kebugaran, dan tidur yang buruk pun juga akan menyebabkan seorang tidak bugar. Nanti kita akan lihat slide-nya. Lalu gizi juga mempengaruhi kebugaran seorang, gizi yang cukup dan seimbang. Juga di sini juga termasuk minum yang cukup akan mempengaruhi kebugaran seseorang selama isolasi mandiri. Lanjut. Nah, postur yang benar. Ini adalah gambaran dari kalau seseorang tidak menggunakan postur yang benar, dia mempunyai dampak pada kesehariannya. Entah itu nanti sakit tulang belakang, kemudian kemampuan parunya juga menurun, sehingga akan memperburuk kondisi sakit seseorang. Kira-kira ini salah 7 efek dari postur yang buruk. Sebenarnya lebih dari ini sih, tapi kita ambil ini aja. Yang pertama adalah dia mempengaruhi tulang belakang seseorang. Tulang belakang mulai dari lehernya, sampai ke pinggangnya, sampai ke panggulnya. Jadi kalau posturnya jelek, kadang-kadang yang biasa terkena sih biasa pinggangnya dahulu, kemudian kalau ini berlanjut dan biarkan, dia akan juga mempengaruhi leher seseorang. Tentu saja dia akan juga menimbulkan rasa nyeri, dan ini juga akan menyebabkan seseorang itu menjadi tidak semakin sedentary lagi, semakin inactivity lagi, dan itu akan memperburuk lagi kondisi dari fisiknya secara keseluruhan. Dan yang nomor 3 ini juga penting bahwa pada kondisi postur yang jelek, itu juga mempengaruhi fungsi paru-paru. Kita tahu bahwa COVID ini juga awalnya seringkali menyerang paru-paru, sehingga dengan postur yang jelek itu juga akan memperburuk kondisi seorang yang sedang melakukan isolasi mandiri. Dan juga yang keempat, tidak kelihatan percaya diri dan juga kelihatan lebih pendek, karena nanti posisinya biasanya membungkuk, lalu juga kelihatan lebih besar, karena posisi yang seperti udang begitu akan membuat melebar ke samping, juga
menjadi mempendek ke depan, lalu juga membuat secara keseluruhan semuanya itu mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Ya. Lanjut, dan ini adalah postur yang benar jikalau seorang duduk selama aktivitas di rumah misalnya. Right? Nah, untuk posisi yang benar, itu sebaiknya kalau duduk dalam jangka cukup lama, itu sebaiknya bersandar, menggunakan sandaran dengan kegiringan kira-kira 10 derajat. Bisa digunakan juga bantal di daerah di atas panggul, sehingga membuat kontur dari tulang belakang juga lebih natural, dan ini juga yang dibutuhkan untuk mencegah nyeri pada tulang belakang. Lalu juga digunakan sandaran pada lengan, kira-kira dengan sudut siku sekitar 90 derajat. Ini yang membuat beban, kalau misalnya kita menggunakan sandaran pada lengan, beban di tulang belakang juga akan semakin berkurang, kira-kira sekitar 25%. Lalu juga kaki jangan menggantung, usahakan untuk ada tatakan kaki, dan juga tumpuan berat badan juga jadi di daerah bokong. Kira-kira ini postur yang tepat untuk melakukan isolasi mandiri dalam pekerjaan. Mungkin ada teman-teman yang tetap melakukan pekerjaan di rumah selama melakukan isolasi mandiri. Mungkin postur begini, kondisi kursi yang begini yang diharapkan akan membantu supaya tidak terjadi keletihan maupun kesakitan karena postur yang tidak tepat. Lanjut, begitu juga dengan postur dinamiknya. Lanjut slide-nya. Nah, untuk pengangkat barang pun juga harus diperhatikan, jangan sampai barang yang berat dilakukan dengan posisi yang bertumpu pada tulang belakang, tapi usahakan bertumpu pada daerah tungkai bagian bawah. Ya, jadi cara mengangkatnya adalah prinsipnya pertama adalah bahwa beban harus sedekat mungkin dengan sumbu dari tubuh, baru kemudian diangkat dengan menopang pada kaki, bukan menopang pada punggungnya. Ya, lanjut. Nah, rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia sendiri adalah sebaiknya duduk tidak lebih dari 30 menit. Kalau teman-teman kemudian duduk 30 menit, sebaiknya ada aktivitas untuk berdiri maupun berubah posisi, sehingga ini akan memperbaiki dan meningkatkan untuk kemampuan daya tahan tubuh seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Pombi sebelumnya. Lanjut. Nah, kemudian adalah yang tadi saya sebutkan selain postur adalah masalah latihan. Baik. Kalau dilihat grafik yang bisa dilihat ini ada namanya dengan J-curve. Ya, jadi kalau misalnya kita sedentary, bisa dilihat di aksis yang di daerah 00 itu sedentary. Kalau kita banyak tidur, kemudian banyak duduk, lalu kemudian melakukan aktivitas secara moderat, itu level dari resiko untuk terjadinya infeksi dari saluran pernapasan atas itu menurun. Bisa dilihat pada gambar animasi yang sedang lari itu, grafiknya cenderung menurun. Jadi pada saat dia melakukan aktivitas level moderat, resiko untuk terjadi sebuah infeksi maupun level berat dari infeksi akan berkurang. Tetapi kalau misalnya melakukan overtraining yang ya, oke, yang berat sekali justru iya, nanti resikonya malah semakin meningkat. Jadi justru kalau misalnya jadi latihan yang moderat yang kita harapkan, yang kita akan capai pada suatu sesi latihan. Lanjut. Nah, ini latihan fisik yang direkomendasikan karena memang COVID masih dalam taraf banyak sekali rekomendasi dan penelitian, maka bentuknya adalah rekomendasi. Rekomendasi kalau misalnya melakukan isolasi mandiri dengan gejala ringan, maka yang direkomendasikan adalah aktivitas maksimal yang dikerjakan adalah di level 3 METS. Jadi sekitar level yang light, level yang ringan. Ini kita kalau balik lagi ke atas, nanti kira-kira itu bisa dikerjakan pada aktivitas sehari-hari pekerjaan rumah, itu masuk di bawah 3 METS biasanya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan latihan khusus respirasi dan pernapasan. Sedangkan kalau untuk pasien-pasien, untuk teman-teman yang melakukan isolasi mandiri tanpa gejala, usaha tidak ada masalah, tapi yang tercapai adalah level moderat dari aktivitas, yaitu sekitar 3-6 METS. Ada beberapa cara untuk mengukur seberapa sih yang disebut dengan intensitas moderat. Lanjut slide-nya. Ini rekomendasi dari aktivitas berapa lama. Rekomendasi dari WHO adalah sekitar 30 menit setiap hari, sekitar kira-kira 5 hari dalam 1 minggu. Sedangkan pada anak-anak lebih lama, yaitu sekitar 1 jam dalam seharinya. Lanjut. Nah, ini untuk tes bicara untuk menilai level moderatnya. Paling gampang adalah kalau dia masih bisa menyanyi dan berbicara, itu berarti level intensitasnya adalah ringan. Jadi di bawah 3 METS.
Kalau misalnya dia sedang, itu kira-kira dia tidak bisa menyanyi, tapi masih bisa berbicara. Dan kalau dia untuk berbicara dia sulit sampai 1-2 kata dan megos istilahnya, itu sudah masuk intensitas latihan yang berat. Ini secara kualitatif ya. Lanjut. Nah, kalau secara kuantitatif ada yang namanya rumus Parvonen. Ini mengukur berat frekuensi nadi. Caranya bisa dilihat di gambar. Nanti kita bisa menentukan nadi maksimal seseorang itu adalah 220 dikurangi umur seseorang. Sedangkan intensitas yang dicapai adalah sekitar 50 sampai 70 dari nadi maksimalnya. Jadi kalau seorang berumur 50 tahun, berarti 220 dikurangi 50 sekitar 170 beats sekali per menit. Kira-kira nanti yang kita ingin capai, kita mulai dari 50% dulu, 175 dibagi 2, kira-kira sekitar 82 kali per menit. Nanti yang ingin kita capai untuk intensitas moderat. Lanjut. Nah, ini rekomendasi dari WHO sendiri untuk tetap aktif walaupun isolasi di rumah. Banyak sekali aktivitas yang bisa dikerjakan, baik itu mulai dari dansa maupun bermain dengan anak di rumah, banyak sekali yang bisa dikerjakan. Lanjut. Ini tentang latihan nafas. Jika misalnya memang ada, terutama untuk mereka yang ada gejala ringan, bisa latihan nafas dalam, tarik nafas dalam dari hidung dan kemudian keluarkan dari mulut, serta latihan batuk yang benar. Karena pada beberapa pasien COVID seringkali efeknya timbul banyak sekresi lendir di saluran nafas, bisa melakukan latihan huffing. Huffing itu latihan untuk menghembuskan nafas secara dipaksakan, lebih keras, dan latihan batuk. Serta latihan fleksibilitas dada, ini bisa dilihat di YouTube kami di RSPI, sudah tercantum linknya. Lanjut. Ini kira-kira yang dilakukan pada saat kita melakukan batuk efektif. Jadi menahan nafas di tenggorokan, kemudian ditingkatkan tekanannya, lalu kemudian dihembuskan dengan kuat. Lanjut. Dan yang berikutnya adalah masalah tidur. Kenapa sih harus tidur yang cukup? Karena ternyata tidur yang kurang itu bisa mengaruhi banyak faktor. Yang nomor satu adalah fungsi dari sel-sel natural killer istilahnya itu juga akan menurun sehingga meningkatkan untuk mudah terkena infeksi. Yang kedua juga inflamasi, pembengkakan itu juga akan meningkat pada orang-orang yang kurang tidur sehingga pada meningkatkan sitokin antara lain yang kita tahu itu adalah badai sitokin yang terjadi pada pasien-pasien COVID itu juga akan meningkat karena kita kurang tidur. Lanjut. Nah, berapa lama sih tidur yang dia efektif? Tentu saja ini juga berbeda-beda tergantung dari umur seseorang. Di dalam slide ini bisa dilihat bahwa semakin bertambah umur, semakin senior, maka jumlah jam tidurnya pun juga akan semakin berkurang. Ya. Oke, lanjut. Dan yang berikutnya adalah masalah stres. Ini juga akan mempengaruhi sekali. Mereka yang kurang gerak badannya ternyata juga akan mempengaruhi tingkat stres seseorang, dan tingkat stres yang tinggi juga akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak. Nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Ibu Badita. Lanjut. Nah, gizi juga memegang peranan penting ternyata, karena bukan hanya kita sih mengharapkan kalau misalnya teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri untuk tidak melakukan diet sebenarnya. Kurangi aja diet, karena sekarang lebih utama untuk memperbaiki kondisi kebugaran. Kadang-kadang diet tertentu yang terlalu ketat akan menurunkan imunitas seseorang. Gunakan makanan yang cukup dan seimbang, serta jangan lupa minum yang cukup 2 liter per hari. Serta jangan lupa kalau memungkinkan menggunakan suplemen vitamin, mineral maupun antioksidan. Ya, lanjut. Baik, kira-kira itu semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Mbak Sandra. Ya, terima kasih banyak Dr. Yuan, sangat menarik. Pastinya juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan, mohon teman-teman bersabar. Yang jelas dari panitia tadi ada informasi, jangan khawatir bahwa semua materi nanti akan bisa dikirimkan linknya untuk download masing-masing. Pasti masih ada tadi yang tertarik, contohnya aja tadi bagaimana cara menghitung nadi maksimal dan kurangi nadi istirahat, saya jadi belum sempat tuh karena cepet banget Dr. Yuan menjelaskannya. Baik. Kita akan langsung kepada narasumber yang berikutnya, yang tentu saja akan semakin menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Punggini dan Dr. Yuan, ya, untuk kita bisa melakukan isolasi mandiri dengan standar prosedur kesehatan yang tepat dan tentu saja termonitor dan juga sesuai dengan ketentuan. Marilah sekarang kita sambut yang berikutnya. Baik. Beliau adalah seorang psikolog klinis, ya ini dia teman saya, lulus dari profesi psikolog tahun 2003, lahirnya di Jakarta, merupakan psikolog di
RSPI Sulianti Saroso, psikolog klinis sejak tahun 2005, dan beliau juga ikut berperan aktif menangani pasien, menangani kasus-kasus bersama di dalam tim rehabilitasi untuk pasien-pasien COVID-19 yang memiliki dampak psikis dan mental. Apa kabar Mbak Barita? Suaranya ya. Senang sekali bisa ketemu di sini, akhirnya udah lama gak ketemu. Baik, tanpa berpanjang-panjang, marilah kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Barita Ulina Mariani, SC, psikolog. Silakan. Terima kasih Mbak Cassandra. Sama-sama. Slide-nya, please. Baiklah, saya pada kesempatan kali ini akan membawakan presentasi dengan judul Dampak Psikis Selama Isolasi Mandiri di Rumah. Next. Silakan disimak ya. Next. Ya. Sebelumnya. Reaksi ketika seseorang dinyatakan suspek atau terkonfirmasi COVID-19 itu ada bermacam-macam. Ada orang yang dapat menerima keadaan, kemudian bersikap tenang menghadapi penyakitnya, namun ada banyak juga yang mengalami kondisi psikologis, antara lain adalah munculnya rasa khawatir. Ini adalah yang umum ya, karena memang wajar aja mengalami rasa khawatir, karena jenis virus ini adalah jenis penyakit virus yang baru ya, kemudian juga orang masih belum memiliki informasi yang benar-benar dapat dipegang untuk dirinya, sehingga muncul rasa kekhawatiran, apakah nantinya dia bisa sembuh atau tidak, apakah menularkan atau tidak. Nah, kemudian juga ada kebingungan dengan dia melakukan karantina atau isolasi di rumah kah, atau perlu dirawat di rumah sakit kah, dengan adanya penyakit yang diderita juga, apakah nanti dia akan sembuh dengan cepat, ataukah dia akan justru nanti akan berakhir dengan kematian. Nah, ini muncul kebingungan-kebingungan, karena banyak informasi yang belum benar-benar bisa menjadi pegangan. Kemudian juga menjadi ketakutan adanya stigma. Banyak yang mengalami penolakan juga di dalam lingkungannya, ya, takut dikucilkan seperti tadi sudah disampaikan. Banyak yang menganggap bahwa ketika seseorang ini terkena COVID-19 lalu harus dijauhi, ya, dianggap penyakit yang bisa membuat orang menjadi tertular dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang umumnya dirasakan oleh orang-orang yang sudah COVID-19 maupun walaupun masih suspek juga. Next. Nah, dengan adanya diagnosa ataupun diagnosa bahwa dirinya mengalami COVID-19, itu aja udah merupakan suatu permasalahan psikologis tersendiri gitu ya. Ditambah lagi dia harus di karantina atau diisolasi. Nah, ini menimbulkan beberapa dampak tersendiri buat orang-orang yang sudah terkena COVID. Itu ada dampak finansial, misalnya ketika dia harus mengalami isolasi, dipisahkan dari keluarga, itu dia tidak bisa bekerja, ya, atau keluarganya tidak bisa bertemu dengan keluarganya, itu menjadi suatu dampak tersendiri. Kemudian ada dampak sosial, ya, tidak bisa menghubungi atau berdekatan dengan keluarga, tidak bisa berdekatan dengan teman-teman dan sebagainya. Kemudian ada dampak kognitif dan emosi. Dengan adanya diagnosa itu menjadi kurang konsentrasi, menjadi kurang fokus, ya, bisa emosional, marah-marah dan sebagainya. Kemudian kesehatan fisiknya juga menurun, mengalami sesak nafas, misalnya gejala-gejala di batuk dan sebagainya. Itu menimbulkan satu dampak dari isolasi ini. Nah, jika seseorang itu bisa melakukan penyesuaian dengan segera terhadap apa yang dialami di dalam kehidupannya, maka orang itu bisa menjalani pengobatannya dengan lebih tenang, dengan lebih baik, ya. Namun jika misalnya, jika seseorang itu tidak bisa segera menyelesaikan apa yang dialami, tidak bisa segera menyesuaikan, maka akan berdampak dengan secara psikis yang lebih serius. Apa saja itu dampaknya? Bisa next slide. Ya, tadi ada dampak finansial ya, ada penghasilan keluarga yang menurun karena tidak bekerja selama di karantina ya, kemudian tidak bisa membeli bahan-bahan pokok yang diperlukan karena selama sakit kan harus makan makanan yang bergizi misalnya. Nah, itu menjadi kesulitan karena adanya dampak finansial ini.
Lalu kemudian dampak sosial tadi, adanya physical distancing, ya, tidak bisa berdekatan dengan anak, misalnya tidak bisa berdekatan dengan istri, itu menjadi faktor permasalahan tersendiri, dan secara kognitif dan emosi juga kurang konsentrasi, lalu merasa sendiri, ya, merasa kesepian di ruangan yang tidak boleh dijenguk atau ditemui oleh siapapun, hanya bisa mendengar suara anak-anak tapi tidak bisa dipeluk. Kemudian rasa khawatir bisa menularkan kepada anggota keluarga yang lain, dan juga ada rasa bosan atau rasa jenuh karena tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Kemudian jika daya tahan fisiknya mulai meningkat, dia mungkin bisa mengatasi pergumulannya gitu ya, rasa galaunya. Namun jika kesehatannya semakin menurun atau memburuk, maka tentunya akan mengalami permasalahan psikologis yang lebih lanjut. Kemudian di sini juga dibutuhkan kedisiplinan atau keteraturan dalam minum obat maupun makan makanan yang bergizi. Next. Ya, ini dampak psikis atau psikologis yang lebih serius jika pasien tidak segera bisa mengatasi permasalahan di dalam kehidupannya akibat dampak dari isolasi mandiri tadi yang sudah saya sebutkan. Antara lain yaitu stres. Ya, stres ini apa sih? Stres itu adalah seorang merasa tertekan, kemudian dia sering mengeluh sakit kepala, kemudian sering berpikir negatif, ya, hidupnya gelisah. Kemudian yang lebih banyak adalah yang sering saya temui pada pasien itu adalah gangguan tidur. Jadi ketika pasien merasa tertekan dengan kondisi penyakit yang dialami ditambah dengan kondisi ekonomi dan rumah tangga dan sebagainya, maka akan mengalami gangguan tidur. Nah, ini adalah yang paling sering, nanti kita akan bahas bagaimana mungkin bisa solusi yang bisa diberikan kepada orang-orang yang mengalami stres. Kemudian yang juga umum adalah itu gangguan cemas. Rasa khawatir yang sangat tinggi, ya, kemudian curiga bahwa pengobatannya mungkin tidak benar atau kurang tepat, ya, atau peralatan yang tidak memadai, keyakinan bahwa dirinya tidak akan sembuh, ya, sering curiga pada orang lain, dan pada keadaan ini masuk dalam kategori dia mengalami kecemasan. Dan yang terakhir adalah mengalami depresi, yaitu mulai kehilangan semangat, tidak berminat untuk bercakap-cakap dengan orang lain, ya, kurang berminat dengan kegiatan apapun yang biasanya diminati. Jadi moodnya sudah mulai turun untuk melakukan kegiatan. Nah, ini penyebabnya adalah hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian lanjut. Apa sih keuntungannya jika seseorang itu setelah dinyatakan positif gitu ya COVID-19, dia harus melakukan isolasi mandiri. Yang pertama adalah bisa ada kedekatan dengan keluarga, ya, artinya dia bisa dirawat, bisa diperhatikan secara langsung oleh keluarga, sehingga dia tidak merasa sendiri. Kemudian ada aktivitas yang bisa dikerjakan dari rumah, banyak yang bisa dikerjakan dari rumah, ya, dibanding kalau harus dirawat di rumah sakit yang terbatas. Kalau di rumah bisa melakukan banyak kegiatan yang mungkin tidak biasa, ya. Biasanya tidak pernah misalnya menulis status-status yang membangun, mungkin sekarang bisa dikerjakan dari rumah, atau melakukan pekerjaan langsung dari rumah. Kemudian bisa lebih berbahagia karena dia memiliki banyak waktu untuk menenangkan diri sendiri. Dan kemudian juga yang terakhir adalah obat-obatan, ya. Selain dipantau dari jarak jauh oleh tim medis, juga oleh keluarga langsung yang menyiapkan, sehingga bisa lebih terpantau, ya, kesehatannya. Tetapi juga selain keuntungan ini juga ada kelemahannya. Next. Ini kurang disiplin jadinya, ya, karena semaunya, karena tidak ada dokter yang mengawasi secara langsung, tidak ada perawat yang mengontrol, bisa jadi menjadi kurang disiplin dalam mengikuti aturan kesehatan, ya. Mungkin obatnya diminum, kadang obatnya tidak diminum. Kemudian merasa sudah sehat karena di rumah banyak yang memperhatikan kondisinya, sehingga dia sudah merasa jauh lebih sehat. Jadi tidak memakai masker dan sebagainya. Lalu beresiko menularkan pada anggota keluarga lain, ya. Kalau di depan kita ada anak, ya, tidak mungkin kita tidak memeluk misalnya. Itu akhirnya ke resiko untuk menularkan pada anggota keluarga yang lain jadi lebih besar. Lalu lingkungan rumah yang kurang kondusif, ya, misalnya tadi ada masalah ekonomi, ya, istri yang
minta uang misalnya kepada suami yang sedang sakit dan sebagainya, kondisi di rumah yang tidak mendukung, itu bisa menimbulkan permasalahan psikologis bagi yang sakit. Kemudian stigma dari tetangga, saya juga sering menemukan mendapatkan informasi bahwa ada banyak orang-orang di masyarakat yang ketika melihat ada pasien yang dirawat di rumah, maka lingkungannya tidak menerima pasien tersebut untuk dirawat di rumah. Jadi ini ada merupakan kesulitan tersendiri ya buat keluarga yang merawat pasien di rumah. Next. Nah, apa sih yang bisa dilakukan solusinya agar pasien itu bisa melakukan isolasi sendiri di rumah? Gitu. Yang pertama adalah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk sembuh. Ketika seseorang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk sembuh, maka apapun rintangannya, apapun hambatan atau stresor yang sedang dihadapi, dia hanya ingin sembuh gitu. Dan larinya kemana nantinya? Jadi disiplin diri untuk menjalani pengobatan di rumah juga menjadi lebih teratur, lebih disiplin, karena itu motivasinya datang dari diri sendiri. Ya, berbeda kalau misalnya penyembuhan itu dipaksa oleh orang lain. Tetapi kalau dari diri sendiri, maka kedisiplinan akan datang dari diri sendiri di dalam menjalani pengobatan di rumah. Lanjut. Nah, sering-seringlah melakukan afirmasi positif. Apa sih afirmasi itu? Yaitu perkataan-perkataan positif yang dikatakan kepada diri sendiri. Misalnya, saya pasti sembuh. Jika saya sembuh, keluarga saya sehat. Kemudian saya adalah orang yang berbahagia, ya. Imun saya semakin baik karena saya berbahagia. Saya tenang, saya dapat mengatasi masalah. Saya tangguh. Nah, itu adalah perkataan-perkataan yang mesti diperkatakan oleh pasien dan kita semua ya, dan keluarganya juga, agar motivasi sembuhnya semakin meningkat. Jadi sering dikatakan. Kemudian lanjut. Next. Nah, sebelumnya lewat. Ya, fokus pada pengobatan bukan pada permasalahan kehidupan. Jadi ketika muncul permasalahan di dalam keluarga gitu ya, dalam keadaan sakit masih harus memikirkan masalah yang lain, masalah anak, masalah sekolahnya, masalah keluarga, maka biasanya muncul berbagai pikiran-pikiran negatif. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama harus tepis, buyarkan. Jadi ketika muncul pikiran negatif, udah mulai muncul nih, aduh saya bisa sakit nih, saya bisa tambah parah nih. Lalu buyarkan dengan cara seperti ini, misalnya gitu ya, jangan berpikir seperti itu gitu, atau misalnya ditepuk seperti ini. Nah, itu akan menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Jadi dengan cara seperti itu kita akan melakukan afirmasi lagi, lalu kita akan bisa berbahagia dan berpikir positif. Yang kedua, keluarga memberikan support dan pengawasan yang ketat, baik makanan, obat, dan protokol kesehatan, dan menjaga kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Jadi keluarga memberikan ketenangan ya kepada pasien agar pasien itu tidak banyak pikiran misalnya ya. Jadi diberikan ketenangan kepada pasien selama pasien melakukan isolasi mandiri di rumah. Lalu mengawasi makanannya, memberikan obatnya, memakai masker, ya, protokol kesehatan, menjaga jarak, semuanya dilakukan dan dipantau atau diawasi sendiri oleh keluarga. Kemudian mengupayakan agar selalu melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk mengurangi rasa jenuh. Tadi juga ada, Dr. John sudah menyampaikan juga ada berbagai aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan menyenangkan ya, sehingga bisa mengurangi rasa jenuh, karena tidak menutup kemungkinan perasaan jenuh atau bosan itu pasti hadir ketika kita melakukan isolasi mandiri ya. Lanjut. Nah, ini juga bisa dilakukan di rumah dengan relaksasi otot atau relaksasi otak. Bisa dilihat di YouTube sih, banyak ini latihan-latihannya ya. Misalnya relaksasi otot tuh ya, misalnya misalnya di dahi gitu ya, dikencengin seperti ini ya, dengan tangan dikencangkan seperti ini, lalu dilemaskan gitu ya, dikencangkan lagi seperti ini, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya, lalu dilemaskan dari mulai atas sampai ke bawah ya. Itu relaksasi otot. Lalu relaksasi otak bagaimana?
Bisa hembuskan nafas ya, bisa tarik nafas, lalu hembuskan nafas pelan-pelan, tarik nafas lagi dari hidung yang panjang, kemudian buang pelan-pelan, tutup mata ya, kemudian bisa membayangkan hal-hal yang indah, misalnya membayangkan langit biru ya, kita kasih waktu buat diri sendiri selama beberapa menit untuk membayangkan hanya langit biru disertai dengan musik misalnya, atau membayangkan ada suatu sinar yang yang sangat terang menyinari pikiran kita. Nah, itu membuat otak kita lebih rileks ya. Jadi ya, kemudian jika permasalahan psikologis berlanjut itu bisa menghubungi psikolog klinis untuk membantu atau profesional ya. Jadi tidak diselesaikan sendiri dengan berlarut-larut gitu ya. Apalagi kalau ada permasalahan berat di dalam rumah tangga atau keluarga, itu bisa menghambat pengobatan. Jadi jika tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa adaptasi dengan permasalahan tersebut, maka silakan datang kepada psikolog, menghubungi untuk dibantu diberikan pencerahan-pencerahan tertentu. Selanjutnya, ya ini ada sedikit quote dari saya, bersyukurlah jika kita tidak terinfeksi COVID-19, yang dapat kita lakukan adalah menunjukkan rasa empati yang tulus agar mereka tangguh dan mampu berjuang untuk sembuh. Jadi bukan kita kucilkan, tapi kita berikan empati dan dukungan yang tulus. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak Ibu Barita dengan presentasinya yang luar biasa. Ada latihannya lagi. Tadi saya ikutin loh satu-satu latihannya, mulai dari yang relaksasi otot, lalu kemudian ambil nafas dan membayangkan yang positif. Iya, Mbak Cassandra. Baik, saya kira kita sudah sangat bersemangat untuk ingin mengajukan pertanyaan dan tentu ingin masuk ke sesi tanya jawab. Tapi ada seseorang yang tentu ingin berbagi juga. Kita tentu ingin juga mendengarkan pengalaman langsung dari seorang penyintas ya, pernah menjadi pasien yang dirawat, lalu kemudian beliau ini berkenan untuk berbagi. Mari kita saksikan video dari Ibu Ratri Anindya Jati. Silakan. Siap. Video. Halo, nama saya Ratri Anindya Jati. Saya pasien 03 COVID-19 di Indonesia, dan waktu itu merasakan 10 hari diisolasi di RSP Sulianti Saroso bersama ibu saya Maria dan adik saya Sita. Dan setelah kami keluar dari isolasi di rumah sakit, kami memang secara taat melakukan isolasi mandiri, tidak keluar rumah sama sekali, dan rajin cuci tangan. Ketika kami harus terpaksa keluar dari rumah untuk belanja kebutuhan makanan, kami benar-benar taat melakukan protokol kesehatan, jadi menggunakan masker, kemudian saat pulang ke rumah kembali langsung ganti baju, langsung mandi, tidak langsung masuk ke ruang keluarga dan berleha-leha seperti biasanya. Kemudian kami juga membatasi selain tidak keluar rumah, kalau misalnya keluarga dekat yang ingin mengunjungi kami, misalnya bapak kami dan istrinya datang ke rumah ibu, itu juga kami betul-betul batasi berapa orang yang bisa datang, dan mereka pun kami minta untuk bawa baju ganti baju sebelum masuk ke ruang keluarga dan sebagainya. Dan sekarang setelah masukin new normal, sebetulnya saya, adik saya Sita dan ibu juga masih taat sekali dengan protokol kesehatan. Jadi kami benar-benar puji syukurnya kami semua masih bisa bekerja dari rumah, sehingga ketika kami harus keluar memang itu panggilan yang darurat seperti belanja atau ada pekerjaan di mana kami betul-betul harus bertemu seseorang, dan itu pun kami benar-benar memikirkan bertemunya di mana. Kami semua menghindari ruangan tertutup yang ber-AC. Jadi kalau ketemu pun harus di tempat yang semi outdoor, terkena sinar matahari, dan ada udara segar, sirkulasi udara yang selalu keluar masuk di ruangan tersebut. Kemudian kami juga sangat taat untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Jadi setiap pagi itu olahraga pasti dilakukan. Sebelumnya kami
tidak seperti ini. Memang kami semuanya di dunia tari, jadi semuanya menari. Menari itu selain untuk menyenangkan hati, tapi juga sebagai olahraga dan jiwa. Dan kemudian sekarang dikombinasikan dengan olahraga. Setiap pagi kegiatan saya bangun tidur itu melakukan yoga dan jalan-jalan jogging keliling kompleks. Lalu setiap pagi juga taat minum air putih sebelum minum apapun, kemudian diikuti dengan minum air jeruk panas dengan madu, lalu buah-buahan, lalu setengah jam kemudian baru makan pagi. Dan kami juga sering berjemur di bawah matahari sekitar jam 10 sampai 10.30, lalu baru kami memulai hari seperti biasa. Jadi itu sangat penting, dan yang penting juga terus berpikiran dan berperilaku positif, karena di saat pandemi dan masa sulit begini memang itu yang bisa kita lakukan, berbuat dan berpikiran positif untuk menjaga kesehatan mental kita supaya imun sistemnya juga nggak turun. Lalu saling jaga menggunakan masker. Kalau kita jaga diri berarti kita melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi mungkin himbauannya untuk kita semua adalah itu, untuk taat, menjaga diri, karena dengan menjaga diri kita menjaga teman-teman dan keluarga yang kita sayangi, dan sebisa mungkin ya saling berbuat baik, saling membantu, karena semua orang saat ini sedang kesulitan. Itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bertemu di waktu dan tempat yang lain. Terima kasih. Dah. Selamat siang. Terima kasih Mbak Rati yang Jati. Wah, saya juga kalau melihat Mbak Rati aja saya jadi sembuh gitu ya, apalagi pasiennya juga jadi sembuh nih karena bersemangat dan tadi berpikiran positif. Saya rasa semua saran-saran tadi dari Dr. Pompini, dari Dr. Yuan, dan juga dari Ibu Barita juga dilaksanakan dengan baik. Baiklah teman-teman semua di seluruh Indonesia yang sangat bersemangat. Ketiga narasumber kita sudah siap di hadapan Anda ya. Ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan waktu dan juga keterbatasan, tentu akan kita bacakan saja ya. Baik, saya akan mulai dari yang sebelah mana nih ya. Ada beberapa, saya kira ini yang di sebelah sini ada yang mau bertanya, apakah ada konsekuensi dari seseorang yang melakukan isolasi mandiri terhadap tetangga? Jika sekarang ada airborne transmission dari virus corona, berapa lama virus tersebut bertahan atau melayang di udara, berapa jarak yang bisa ditempuh, dan apakah isolasi mandiri aman bagi tetangga? Baik, saya kira ini saya serahkan kepada salah satu dari Dr. Pompini atau Dr. Yuan. Monggo silahkan menjawab pertanyaan ini. Silahkan, dokter. Ya, terima kasih Mbak Cassandra. Jadi pertanyaan yang cukup bagus ya, karena beberapa hal banyak terdengar di media sosial ya, bahwa penularan itu bisa terjadi secara airborne atau penularan lewat udara. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kapan sih terjadinya penularan melalui udara atau airborne, itu ketika kita melakukan satu tindakan medis, contohnya tindakan medis ketika melakukan pemasangan alat bantu nafas atau intubasi, atau kita melakukan suction, atau kita melakukan satu tindakan misalnya bronkoskopi. Nah, sementara untuk pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri atau karantina, itu kan adalah pasien-pasien yang tidak bergejala, ataupun kalaupun dia bergejala ringan, maka yang akan terjadi apa? Ketika dia batuk, bersin, atau berbicara, maka yang akan keluar adalah berupa percikan atau droplet. Sehingga kalau droplet yang keluar, partikel ukurannya besar, bersama bahan yang ada dari jalan nafas, maka jarak terbangnya itu cuma hanya 1 meter. Kemudian dia jatuh ke bawah, seperti itu. Jadi, tidak benar bahwa melayang-layang di udara nanti akan kena ke tetangga. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi airborne atau penularan secara udara, transmisi atau penularan lewat udara terjadi kalau dia dirawat, dilakukan tindakan medis yang menyebabkan atau menghasilkan aerosol atau percikan yang ukurannya sangat kecil. Karena itu ada tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol dilakukanlah di ruangan yang sudah ditentukan, seperti itu. Jadi tidak benar bahwa terjadi penularan secara udara, aerosol, sehingga membahayakan tetangga, tidak. Ya. Langkah-langkah protokol kesehatan itu sudah cukup menahan
percikan atau droplet itu keluar dari jatuh ke lingkungan dengan kita menggunakan masker seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Pompini. Sekarang saya ingin menyampaikan ada 3 pertanyaan, saya gabung menjadi 1 ya. Yang pertama adalah ini ada pertanyaan, obat apa yang perlu disiapkan untuk isolasi mandiri, dan apakah dengan isolasi mandiri ini, kebetulan di keluarganya ada jumlahnya 4 orang gitu ya, ada yang OTG sampai gejala ringan. Pertanyaannya adalah, kapan waktu yang tepat untuk melakukan swab test ulang, terutama karena swab test cukup mahal, apakah valid hanya dengan rapid test saja? Jadi ada 3 pertanyaan dalam satu kesatuan. Silakan, Dokter Pampini atau Dokter Juan. Ya, terima kasih. Ini juga banyak yang mungkin masyarakat ataupun beberapa tenaga kesehatan juga masih bingung ya. Dengan seperti kita ketahui penyakit COVID-19 ini adalah penyakit baru ya. Dengan adanya ditemukan bukti baru, maka semua akan menyesuaikan seperti itu. Jadi ketika saat ini bahwa semua kasus-kasus pasien yang termasuk kontak erat tadi, jadi kalau kontak erat itu kan orang sehat, tapi dia kontak dengan kasus yang konfirmasi dalam waktu 2-14 hari tadi. Nah, itu disebut sebagai orang kontak erat. Nah, dilakukanlah satu karantina. Jadi orangnya belum ada gejala, disebut dilakukan karantina. Nah, apa yang harus dikerjakan selama karantina? Kembali lagi, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat apa? Etika batuk, kebersihan diri, termasuk cuci tangan, kemudian termasuk juga dengan peningkatan daya tahan tubuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu kita kerjakan, maka karantina itu akan bisa selesai. Masa karantina untuk orang kontak erat sampai kapan? Sampai 14 hari. Tadi sudah disebutkan beberapa penelitian, itu mendapatkan data bahwa selama masa 14 hari itu, virus sudah mulai tidak ditemukan atau tidak terdeteksi. Karena itu WHO merilis satu panduan yang baru lagi bahwa selama 14 hari, ketika orang tanpa gejala, maka isolasi mandiri sudah selesai. Jadi tidak lagi orang yang sudah kontak erat, kontak dengan gejala, itu sampai berbulan-bulan tidak, gitu ya. Jadi maka orang dengan kontak erat lakukan isolasi mandiri 14 hari, maka selesai. Kemudian obat-obatan, selama dia tidak ada gejala, maka perilaku hidup bersih sehat itu cukup. Kemudian bagaimana dengan kasus yang ringan? Jadi dia memiliki gejala. Maka kalau kasus ringan, itu berikanlah obat-obatan yang sifatnya untuk mengatasi gejala. Kemudian boleh diberikan peningkatan daya tahan tubuh melalui tadi sudah disebutkan makanan yang seimbang, berikan vitamin, antioksidan, nah itu akan membantu. Karena penyakit ini sampai saat ini obat definitif yang mampu membunuh virus tersebut belum ditemukan. Semua negara sedang berusaha untuk bisa mendapatkan obat tersebut. Nah, sebelum ditemukan maka kita harus melakukan yang tadi, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya rasa itu ya. Terima kasih banyak, Dr. Pampini. Baik, kebetulan sekali bahwa pertanyaan berikut adalah pertanyaan yang memang rasanya ditujukan oleh untuk Dr. Juan nih, gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang menyatakan, Dok, bagaimana caranya untuk tetap bugar, tapi lutut kakinya sakit, gitu ya. Lalu kemudian juga pada saat bergerak dan berolahraga itu masih tetap mengenakan masker atau tidak. Lalu berapa lama masker itu boleh dikenakan terus-menerus, apalagi selama beraktivitas olahraga? Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Prinsipnya ini sebenarnya kalau misalnya cuma masalah pada muskuloskeletal, ya jadi misalnya kakinya sakit atau tulang-tulangnya sebenarnya kaki maupun tangannya, kita kan juga bisa menggunakan aktivitas yang lain, bukan hanya harus lari ataupun lompat-lompat, kan banyak sekali jenis-jenis latihan yang bisa dikerjakan. Tapi yang paling prinsip adalah sebenarnya nomor 1 adalah latihan nafas, jangan lupa untuk selalu latihan nafas dalam, latihan batuk dengan benar. Lalu kemudian melakukan latihan-latihan lain, misalnya kalau misalnya lututnya sedang sakit, mungkin bisa misalnya dengan yang tidak ada beban pada tungkai bawah, misalnya naik sepeda mungkin, atau kemudian latihan-latihan lain, peregangan yang lain dengan menggunakan hanya tangan saja yang digerakkan juga bisa. Banyak sekali kemungkinan latihan yang bisa dikerjakan, tidak hanya yang membebani lutut. Ya.
Kira-kira itu jawabannya. Kemudian masalah penggunaan masker, karena biasanya isolasi mandiri dilakukan perorangan di dalam sebuah ruangan, maka pada saat melakukan aktivitas bisa dibuka sih. Tidak apa-apa, dibuka aja maskernya, kemudian melakukan aktivitas training dengan baik, dan setelah itu dipakai kembali juga tidak jadi masalah. Berapa lama memakai masker? Dan sekarang tadi karena saya katakan bahwa pada saat melakukan latihan bisa dibuka, ya tidak ada masalah kan untuk melakukan latihan tanpa menggunakan masker selama di ruangan yang khusus untuk dirinya sendiri, tidak ada orang lain di sekitar situ. Ya, mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dok untuk pertanyaan ini. Lalu kemudian juga mungkin ada sedikit pertanyaan yang menanyakan bahwa apakah latihan-latihan ini juga bermanfaat buat yang anggota keluarga yang lain yang berada di dalam rumah pasien atau individu yang sedang melakukan isolasi mandiri. Dalam arti yang sedang isolasi mandiri kan memang dianjurkan untuk melakukan latihan ringan. Lalu bagaimana dengan anggota keluarganya? Apakah mereka boleh melakukannya bersama-sama? Apakah juga dengan jarak? Silakan Dokter Juan. Ya, nomor satu untuk melakukan latihan tentu saja prosedur bagaimana memutus rangkaian penularan ya tentu saja ya. Bagaimana kita cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker itu tetap harus diutamakan sebelum melakukan latihan. Jadi kalau misalnya latihan bersama dengan salah satu saudara yang sakit, mungkin sebaiknya dihindari saja. Jadi diharapkan sih yang sedang sakit melakukan sendiri, sedangkan keluarga yang lain itu dilakukan tetap diharapkan melakukan physical activity ataupun exercise. Dari slide yang saya tampilkan ada kurva tersebut, bisa dilihat bahwa kalau kita melakukan secara rutin setengah jam kira-kira setiap harinya 5 hari dalam seminggu, rekomendasi dari WHO sih 150 jam dalam seminggu, kemudian dilakukan dalam intensitas moderat, itu akan memperbaiki daya tahan tubuh kita. Bahkan kalau misalnya sedang sakit pun juga akan mempercepat penyembuhan dan mengurangi efek perburukan dari sakitnya. Demikian. Baik, terima kasih Dok. Ini adalah masalah yang sangat utama bagi masyarakat Indonesia karena kita sudah terlalu lama dengan istilah mager, males gerak, ya. Padahal harus bergerak. Tapi yang jelas tadi Dokter Juan sudah menyampaikan bahwa latihan bersama tentu saja boleh, tetapi tentu harus terpisah ya. Individu isolasi mandiri sendiri atau kalau perlu boleh pakai dibantu gadget ya Dok ya. Jadi yang satu di tempat lain, satu tempat lain pakai gadget tapi tetap masih bisa latihan bersama-sama. Karena kalau menurut penelitian psikologi konon katanya ketika berada dalam kondisi terancam bawaannya jadi pengen pelukan, bawaannya pengen bersama-sama. Padahal itu nggak boleh gitu kan. Jadi dengan gadget aja deh kita masih bisa bersama-sama. Baik, terima kasih banyak Dr. Yuan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Barita, boleh ya? Ini ada pertanyaan dari salah satu narasumber juga, dari salah satu peserta kita ya. Tadi saya sudah kaitkan, tadi saya lupa ada di mana. Pokoknya saya sudah baca, saya tangkap. Ibu Barita, bagaimana secara faktual, secara nyata dalam kondisi seseorang stres, takut, cemas? Tadi Ibu katakan bahwa jangan mikirin yang lain, pokoknya mikir sembuh saja. Tapi kenyataannya sulit sekali memisah itu. Bagaimana cara menguatkan diri? Itu tadi ada pertanyaan. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi saya sudah waktu pada saat presentasi saya katakan bahwa kita harus berfokus pada penyembuhannya. Jadi sama halnya dengan misalnya seorang pelari gitu ya. Kalau dia fokus pada piala yang akan dikejar, maka dia tidak akan memikirkan hal-hal yang di belakangnya, misalnya mungkin kakinya sakit atau dia mungkin ada masalah di rumah. Pokoknya dia fokus, dia berlari, pokoknya dia ingin dapat piala. Nah, kalau kita masukkan ke dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Kalau misalnya kita ada pasien atau seseorang itu mengalami sakit COVID, maka dia harus fokus pada penyembuhannya, bukan berfokus pada permasalahan yang ada di sekitarnya. Karena yang namanya masalah itu pasti selalu ada kan. Baik terkonfirmasi positif COVID maupun tidak, semua orang pasti memiliki masalah. Nah, cuma kalau ketika kita fokus pada masalah, pada penyembuhan itu yang utama, sebenarnya kan tidak seumur hidup gitu ya. Maksudnya orang yang sakit itu kan hanya mungkin isolasinya hanya 14 hari misalnya. Nah, jadi oke lah dalam 14 hari ini saya fokus dulu dengan penguatan bagaimana saya supaya sembuh, makan yang banyak, kemudian berpikiran yang positif, mengatakan hal-hal yang baik pada diri sendiri ya seperti afirmasi tadi.
katakan pada diri sendiri bahwa nanti saya bisa menyelesaikan masalah ini, nanti saya bisa masalah ini akan saya bereskan setelah saya sembuh misalnya gitu. Jadi ketika seseorang itu sudah mulai tenang, maka persoalan-persoalan lain itu akan mengikuti juga gitu. Jadi dari pengalaman saya ketika saya menangani pasien, ketika pasien itu berfokus kepada permasalahan di dalam kehidupannya, maka imunnya akan semakin turun. Jadi ketika imunnya turun, penyakitnya akan jadi lebih lama sembuhnya. Nah, jadi di sini fokus kepada penyembuhannya dulu, apa yang harus dilakukan untuk dirinya biar sembuh, sambil dia menguatkan dirinya sendiri dengan melakukan afirmasi, relaksasi gitu ya, menerima dukungan dari teman-teman, menerima perhatian dari keluarga. Nah, itu akan membantu membuat kenyamanan buat diri sendiri, ketenangan buat diri sendiri, otomatis permasalahan-permasalahan yang ada bisa diselesaikan. Tapi kalau dia tidak fokus pada penyembuhan, dia fokusnya kepada masalahnya, jangankan permasalahannya selesai, penyakitnya pun mungkin tidak sembuh. Gitu. Baik, terima kasih. Bu Adita, masih ada satu lagi di pertanyaan yang tadi saya berhasil saya tangkap. Ada pertanyaan, bagaimana menghadapi stigma dan diskriminasi, terutama ketika sudah dinyatakan sembuh gitu ya, lalu kemudian mungkin ada tetangga atau teman yang masih takut atau tidak ingin atau mungkin memberikan reaksi-reaksi yang tidak menyenangkan. Apa yang harus dilakukan? Silakan Ibu. Ya, pertama harus biasa aja ya gitu. Bahasa awamnya seperti itu. Jadi ketika menghadapi stigma kan ada reaksi orang bisa berbeda, bisa stres, dia stres dengan stigma itu. Tetapi ada juga yang tidak, ada juga yang biasa aja. Nah, untuk orang-orang yang sudah terlanjur stres karena dia mendapatkan stigma dari masyarakat, ada dua pilihan ya. Dia mau menenangkan diri, oke, biarlah orang lain mengatakan bahwa COVID-19 ini seperti ini dan seperti ini, nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Itu berarti dia berfokus kepada bagaimana menenangkan emosinya sendiri. Tetapi kalau misalnya ada juga orang yang dengan cara memberikan edukasi kepada orang tersebut, kepada masyarakat, memberanikan diri untuk mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa saya tuh sudah sembuh loh gitu, saya sudah dinyatakan negatif dan tidak perlu khawatir sepanjang saya memakai masker, juga teman-teman di sekitar juga memakai masker, tidak akan tertular, rajin cuci tangan, pokoknya menggunakan protokol kesehatan yang benar, pastinya tidak akan menularkan kepada orang lain. Jadi dikuatkan dengan memberikan edukasi kepada sekitarnya. Dan yang terutama sih menguatkan diri sendiri juga, seperti saya bilang tadi, ya biasa saja, mestinya kita tidak perlu bereaksi yang negatif juga kepada orang yang sudah melakukan stigma. Gitu. Tapi mereka perlu diberikan edukasi dan pemahaman-pemahaman juga bahwasanya ketika seseorang sudah dinyatakan negatif dan sembuh, tinggal bagaimana dia menjaga agar dia tetap menjaga pola hidup sehat dan lingkungan juga tetap menggunakan protokol kesehatan yang ada, maka tidak akan tertular. Seperti itu Mbak Cassandra. Baik, terima kasih banyak. Tentu saja masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya intip di sebelah kanan. Saya berharap sih semua bisa dikumpulkan dan dijawab juga oleh panitia. Berarti series webinar kita belum selesai di sini. Harus kita lanjutkan lagi pada berikutnya gitu ya. Karena ternyata animo peserta kita ini banyak sekali. Ini tadi juga saya sedikit ada mengintip dari WhatsApp, ada yang hubungi saya katakan, saya udah nggak bisa masuk lagi nih, kenapa? Karena udah 502 gitu ya, ternyata sudah tidak diterima lagi. Tapi kembali lagi bahwa tentu saja ada beberapa pernyataan sih, ini kalau menurut saya bukan pertanyaan. Bagaimana peran RSPI Sulianti Saroso terhadap kebijakan dan penegakan disiplin pada public figure? Kita bisa lihat bahwa pejabat, pidato, penyiar TV, presenter, host, bahkan mungkin artis atau apapun, mereka cuap-cuap di depan umum tanpa masker, tanpa jaga jarak, dan disaksikan oleh masyarakat, padahal mereka menjadi tokoh panutan. Atau barangkali juga ada yang akhirnya hanya mengenakan semacam ini ya, face shield, tanpa masker gitu ya, berharap bahwa bisa menghalangi droplet. Barangkali pertanyaan ini menjadi pertanyaan terakhir bagi kita untuk bisa dijawab. Siapakah kira-kira yang bisa menjawab bagaimana peran Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso terhadap kebijakan dan penegakan disiplin pada public figure? Silakan. Terima kasih Mbak Cassandra. Ya, terima kasih. Ya, jadi terkait peran Rumah Sakit Sulianti Saroso, Rumah Sakit Sulianti Saroso adalah rumah sakit rujukan penyakit infeksi emerging. Jadi penyakit
yang bisa menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dunia, termasuk Indonesia saat ini. Jadi dengan melalui kegiatan serial webinar yang kita kerjakan saat ini adalah bentuk edukasi kepada seluruh masyarakat bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang baik. Jadi pada saat kita berbicara di ruangan sendiri, maka kita boleh bisa melepaskan masker. Tapi ketika kita, ya seperti Mbak Cassandra, tapi ketika kita bersama-sama, maka kita harus menjaga jarak, gunakan masker dengan benar. Nah, kemudian yang penting adalah bahwa, kembali lagi, kita akan terus melakukan sosialisasi yang, melakukan sosialisasi bagaimana menggunakan masker yang benar. Tadi sudah dicontohkan, diletakkan di leher, ya kan? Lalu kemudian kita bicara, awalnya sudah menggunakan masker, kemudian diturunkan, ditaruh di leher, kemudian kita berbicara. Nah, itu tidak tepat, ya. Jadi hal-hal seperti inilah kita yang sudah mengikuti webinar ini sudah tahu, dan ada serial yang akan terus berlanjut. Ini akan menjadi satu program edukasi, dan kita yang sudah mendengar bisa menjadi agen perubahan untuk menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita semua bersama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan benar, yakinlah bahwa kasus-kasus COVID ini harusnya bisa selesai seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Yang jelas buat para peserta sekalian ini, jangan lupa bahwa Instagramnya RSPISS, Facebook RSPI Sulianti Saroso, YouTube-nya juga ada. Jadi saya berharap ini kan kita juga live ya, lalu kemudian kita bisa menantikan serangkaian series yang akan dirilis, yang akan dikeluarkan oleh RSPI. Sungguh sangat menyenangkan karena akan menjadi bagian daripada psikoedukasi, dan masyarakat juga bisa bertanya secara langsung dan tentu saja bisa mengikuti berbagai informasi-informasi yang tentu saja terkini berdasarkan evidence, berdasarkan bukti. Baiklah, saya kira mungkin saya berikan lagi kesempatan untuk juga kami, terutama saya ingin mengucapkan salam kepada Ibu Profesor Nila Muluk yang hadir bersama kita. Ya, tentu akan sangat senang sekali. Saya biasanya juga jadi moderatornya Ibu. Sekarang ketemunya di sini. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir bersama kita. Sungguh sangat menjadi penguatan tentu saja bagi teman-teman tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, dan juga kepada RSPI Sulianti Saroso. Semuanya sangat bersemangat, sangat berterima kasih dengan peran serta seluruh peserta kita hari ini, juga kepada peserta yang lain. Baik, sebelum di akhir dari sesi kita, mungkin saya bisa berikan lagi kesempatan, barangkali masih ada yang ingin berbicara dari narasumber kita, atau barangkali dari Pak Direktur Utama ingin menutup acara ini, kami persilahkan. Mbak Cassandra, nanti kita dengarkan atau lihat video sebentar bagaimana isolasi mandiri di rumah dari RSPI Sulianti Saroso. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke video demonstrasi untuk isolasi mandiri di rumah dengan standar prosedur kesehatan. Silakan. Video ilustrasi panduan isolasi mandiri di rumah. Prinsip isolasi mandiri. Tempatkan pasien atau orang dalam ruangan tersendiri yang memiliki ventilasi yang baik, memiliki jendela terbuka atau pintu terbuka. Batasi pergerakan dan minimalkan berbagi ruangan yang sama. Spot aktivitas telepon, olahraga, makan di dalam kamar, mengisi daftar keluhan, suhu tubuh, menjawab telepon. Pastikan ruangan bersama, seperti dapur, kamar mandi, memiliki ventilasi yang baik. Lakukan hand hygiene, cuci tangan, segera setiap ada kontak dengan pasien atau lingkungan pasien.
Lakukan cuci tangan sebelum dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah dari kamar mandi. Batasi jumlah orang yang merawat pasien. Idealnya 1 orang yang benar-benar sehat tanpa memiliki gangguan kesehatan lain atau gangguan kekebalan. Pengunjung atau penjenguk tidak diizinkan sampai pasien benar-benar sehat dan tidak bergejala. Orang yang memberikan perawatan menggunakan masker bedah, terutama jika berada dalam satu ruangan dengan pasien. Masker tidak boleh dipegang selama digunakan. Jika masker kotor atau basah, segera ganti dengan yang baru. Pisahkan alat makan untuk pasien, cuci dengan sabun dan air hangat setelah dipakai agar dapat digunakan kembali. Cuci pakaian, spray, handuk, masker kain pasien menggunakan sabun cuci rumah tangga dan air, atau menggunakan mesin cuci dengan suhu air 60 sampai dengan 90 derajat Celcius dengan deterjen dan keringkan. Tempatkan pada kantong khusus dan jangan digoyang-goyang, dan hindari kontak langsung kulit dan pakaian dengan bahan-bahan yang terkontaminasi. Menggunakan sarung tangan saat mencuci dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan. Anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang berbeda, dan jika tidak memungkinkan, maka jaga jarak minimal 1 meter dari pasien, tidur di tempat tidur berbeda. Baik, terima kasih banyak. Tanpa kita sadari sudah 1,5 jam kita berbagi bersama RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso dan juga dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Sungguh kita nantikan serangkaian webinar dari RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso. Mohon izin saya tutup kegiatan seminar kita. Saya rasa tentu kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, baik kepada RSPI Sulianti Saroso, juga kepada para peserta, juga kepada Profesor Nila Muluk yang hadir bersama kita memberikan dukungan. Kita nantikan web seri berikutnya. Mohon izin dan tentu saja mohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan, baik sengaja maupun tidak. Semoga apa yang kita terima saat ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Kamera